Ibn Sina biasa dikenal dengan Syekh Ar-Rais ya, Syekh yang utama dalam sejarah filsafat Islam. Namanya Al-Husain ya, bin Abdullah ibn Sina begitu. Jadi nama aslinya dia adalah Al-Husain. Dia lahir di Afshana, suatu kota yang sekarang kalau tidak salah di daerah Azerbaijan ya, di abad ke-9 Masehi, tahun 980 tepatnya. Nah, dia belajar filsafat kepada seorang guru namanya Abdullah An-Natili di umur belia banget, tapi kemudian dia terbukti mampu bahkan lebih cerdas, lebih teliti mempelajari filsafat dibanding gurunya, sehingga dia kemudian menyelami diri, dan oleh gurunya ayahnya dipesankan, tolong anak ini jangan disibukkan dengan apapun selain dengan ilmu. Nah, akhirnya Ibn Sina menenggelamkan diri di dalam ilmu pengetahuan. Di umur 19 kalau tidak salah, atau 21 ya, dia pertama kali menulis karya yang oleh seorang sarjana kontemporer kemudian disebut sebagai disertasinya, yaitu mengenai Ahwalun Nafs, karya mengenai filsafat jiwa. Jadi karya Ibn Sina yang pertama adalah tentang jiwa, dan karya terakhirnya nanti juga tentang jiwa. Nah, karyanya yang paling dikenal ya, di dunia Islam dan di dunia Eropa ada dua. Satu, Asy-Syifa, ensiklopedia filsafat yang sangat besar itu. Kemudian kedua, Al-Qanun fit Tibb, ya, ensiklopedia kedokteran. Perbedaannya adalah Ibn Sina dikenal sebagai pemikir yang sistematis, pemikir yang sangat sistematis. Dia ada 3 topik bisa dibilang ya, yang sangat Ibn Sina tekuni ya. Pertama mengenai jiwa, kedua mengenai Tuhan, dan ketiga logika. Hampir tidak ada karya kompendium Ibn Sina yang tidak ada logikanya, selalu ada logika. Ya. Nah, jadi satu, dia pemikir yang sangat sistematis, dan kedua, dia juga bahkan berupaya mensistematiskan filsafat, menjadikan filsafat sebagai satu kesatuan, mulai dari filsafat ya, mulai dari logika, kemudian filsafat alam, kemudian filsafat jiwa, dan akhirnya metafisika. Nah, topik-topik ini sebelum Ibn Sina dan terutama di Aristoteles pada dasarnya hanya tersirat saja, dan baru oleh Ibn Sina dijadikan suatu sistem yang kokoh sebagai suatu filsafat yang integral. Baik, ajaran sentral Ibn Sina pertama, seperti saya sebutkan tadi, bahwa karya utama atau topik utama yang Ibn Sina mau serius adalah 3 hal. 1 logika, 2 tentang jiwa, ketiga tentang Tuhan. Ajarannya yang paling terkenal mengenai jiwa adalah bahwa jiwa terdiri dari aspek teoritis dan praktis, dan filsafat adalah upaya untuk menyempurnakan daya teoritis dan daya praktis ini. Sementara itu, dalam mengenai Tuhan, Ibn Sina sangat terkenal menekankan Tuhan sebagai wajibul wujud, sang niscaya ada, bahwa adanya Tuhan itu bukan kemungkinan tapi keniscayaan. Sebagaimana biasanya ya, kita mempelajari ilmu pengetahuan mulai dari yang paling dasar. Nah, kitab Ibn Sina yang paling mendasar adalah kitab Uyunul Hikmah. Tetapi kitab ini tampaknya perlu dipelajari bersama syarahnya Imam Fakhruddin Razi, karena bahasanya cukup padat dan terlalu singkat ya. Nah, baru setelah itu naik ke level berikutnya seperti kitab An-Najat misalnya. Nah, kitab An-Najat ini kompendium Ibn Sina, isinya ya tadi ya logika, kemudian filsafat alam, kemudian metafisika. Nah, baru nanti kemudian masuk ke kepada Asy-Syifa. Nah, tetapi di samping itu juga diperlukan bacaan-bacaan sekunder ya, karena Ibn Sina sangat sulit dibaca. Kalau tanpa keseriusan, kita akan kesulitan, kita akan tersesat ya, di dalam belantara karya-karya Ibn Sina. Seperti yang saya sebutkan di awal, Ibn Sina terkenal dengan pemikirannya yang sistematis. Artinya,
segala cabang ilmu pengetahuan pada Ibn Sina menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, dunia modern dikenal dengan dunia yang fragmentaris. Orang yang misalnya ahli kedokteran, itu pun juga hanya dokter gigi misalnya, pengetahuannya, isi kepalanya hanya soal gigi. Nah, yang bisa kita pelajari misalnya dari Ibn Sina adalah bagaimana kita memahami ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan yang utuh. Dan itu pada dasarnya yang memang hanya bisa dipahami di level filosofis. Nah, di situ kita bisa belajar dari Ibn Sina.